para petani di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu penyerahan bantuan pupuk non-subsidi. Dalam rangka penyelenggaraan acara kegiatan Rembuk Tani, yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Marga Agung, pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Acara kegiatan Rembuk Tani tersebut, dihadiri oleh Bapak Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan Zulhas. Pangdam 21 Raden Inten, Maijen TNI Kristomei Sianturi, SSOS, MC. Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan ST, MM. Dan Rem 043 Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki SEM Han, Aster Kodam 21 RI Kolonel Infantri Ricardo Siregar SH, M. Terhan. Kapendam Letkol Infantri, Rano Piandi Hairul, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Sekda Kabupaten Lampung Selatan. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Infantri M. Nuril Ambiah, SH, MIP, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri, SHMH, Kasdim 0421 Lampung Selatan, Mayor Infantri Adi Hartono, Dirut Keuangan Pupuk Indonesia Bapak Wono, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bapak Rahmat Pribadi, JM Wilayah Sumatera Regional 1 Bapak Eko Suroso, SM Regional 1, B. Ikdul Jumai, Kadis Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, Camat Jatiagung, Rizwan Effendi, dan Ramil 42109 Tanjung Bintang, Kapten Infantri Tarekat, Kapolsek Jatiagung, Pasiops. KUPT Pertanian Jatiagung, Kepala Desa Marga Agung, Kapoktan seluruh Kabupaten Lampung Selatan, Kelompok Tani Marga Agung dan tokoh masyarakat Marga Agung Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Acara Rembuk Tani bertujuan untuk audiensi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, audiensi direksi PT Pupuk Indonesia, audiensi Bupati Lampung Selatan, dan dilanjutkan dengan penyerahan pupuk non-subsidi secara simbolis. Diskusi minggu depannya langsung dirapatkan dengan kementerian yang ada, tidak sampai 1 bulan mungkin, karena Desember sudah keluar aturan perpres yang sekarang dampaknya adalah petani lebih mudah menebus pupuk. Kita beri tepuk tangan. Dan izin Pak Menko, beberapa perpres 113 yang Bapak motori ini dampaknya cukup luar biasa untuk di Lampung. Ini sekarang penebusan pupuk dibandingkan tahun 2025 naiknya 168%, Pak Menko. Jadi mudah-mudahan nanti petani-petani juga bisa segera menebus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan Pak Menko. Saya mewakili tidak hanya seluruh jajaran pupuk Indonesia, tapi saya berani mengatakan mewakili seluruh petani di Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menko. Demikian tulisannya, kami mohon arahan masukan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi. Dan selanjutnya hadirin, marilah kita ikuti bersama Rembuk Tani yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada terhormat Bapak Zulkifli Hasan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabipun. Pak Menteri Perdagangan yang saya hormati, Pak Budi Santoso, menyertai saya. Pangdam, terima kasih. Kemarin ikut ya? Ikut di Sentul. Dan ini 2 kali bulat-bulit. Bupati yang saya hormati, Bupati ini kayaknya kenal saya ya. Kenal di mana ya dulu ya? Hah? Ya, ini kayaknya tim suksesnya Bupati semua ini kelihatannya. Iya kan? Ya. Kelihatan apa saya? Pak Rahmat, Dirut Pupuk yang saya hormati, tentu bapak-bapak ibu semua, ada Pak Dandim, ada Sekda, ada Deputi, ada Wakil Pak Gubernur. Terima kasih banyak. Salam Pak Gubernur ya. Salam ya. Senang saya gubernurnya muda. Ya, karena yang teman saya itu ayahnya gubernur, itu teman saya. Enak jadi senior itu gitu. Tentu Direktur Keuangan, Pak Wono, semua lah.
yang saya hormati tentu para saudaraku petani di Jati Agung semua atau mana ini? Dari Jati mana aja Agung. ini yang datang? Jati Agung. Natar, yang Natar coba angkat tangan. Lumayan, Jati Agung. Wah, Jati Agung paling banyak. Yang Kalianda ada nggak Kalianda? Wah, cuma satu. Maka saya bilang pasti pupuknya sedikit di situ. Nah, bener kan? Tuh, bener saya. Baik, saudara sekalian. Saya ini tugasnya agak banyak ya, diberikan Bapak Presiden itu banyak. Dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagian besar. Sebagian besar. Nah, saya diminta Presiden 1 minggu 3 hari. Ini udah hampir 1 bulan setengah. 1 minggu 3 hari keliling Indonesia. Walaupun serak-serak kadang-kadang meriang-meriang terus saja. Kalau Pangdam lain terlatih. Beliau ini seminggu keliling nggak goyang badannya. Kita 3 hari udah miring-miring badan kita, ya. Sipil gitu Pak, kelemahannya itu ya, fisik. Ngapain 3 hari keliling Indonesia? Pertama, memastikan saudara-saudara harus lebih baik. Ini Presiden ini makanya saya kalah 3 kali 15 tahun saya tungguin terus sampai menang, baru ini menang. Karena beliau itu cinta kepada rakyat ini luar biasa. Keberpihakan Presiden kepada rakyat itu nggak ditawar-tawar, tulus. Ya. Diminta Menko pastikan pupuk tepat waktu. Sekarang saya tanya, sebelum tanam padi pupuknya ada apa enggak? Ada. Bener ya. Jangan depan Pangdam kau takut, bener ada? Ada pupuknya? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nomor 2, saya disuruh tanya, pastikan ya, gabah harganya 6.500 apa enggak? Betul? Jangan depan ini, depan ada Kapolres apa mana kamu takut? Benar, 6.500? Sudah? Sudah? Dulu soalnya harga gabah 6.000, terimanya 4.000, betul? Alasan kadar air, ya. Sekarang sudah terima 6.500, betul? Nah, tepuk tangan dulu kalau begitu. 2, itu suruh cek sama Bapak Presiden. Ketiga, irigasi sudah mulai dibangun apa belum? Belum. Baik, saya akan pastikan PU harus segera membangun. Di mana-mana saya bilang PU belum, irigasi belum dibangun, betul? Ya. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Di sekolah-sekolah anak-anak sudah dapat makan gratis belum? Sudah. Ada yang belum? Mana yang belum? Daerah mana itu? Hah? Ya segera ya bikin laporan surat, nanti saya urus. Karena penanggung jawab pangan saya, penanggung jawab makan MBG saya juga diminta Presiden. Ya, jadi banyak tugasnya. 1, tapi yang lain sudah. Gimana? Perlu nggak makan itu? Makan siang itu tuh anak-anak kita. Terus apa enggak? Terus, kok kurang keras suaranya? Terus apa enggak? Ah, begitu, jelas ya. Jelas. Itu tugas saya juga. Sekarang saya mau tanya lagi, dibangun sudah mulai dikerjakan belum Koperasi Desa Merah Putih? Sudah. Ada sudah ada yang belum? Tahu nggak itu maksudnya untuk apa Kopdes itu? Belum. Ah, memang belum karena belum jadi. Ya, nanti koperasi itu nanti kalau gabahmu nggak 6,5 koperasi yang beli. Nantinya, karena Presiden bilang petani tidak boleh dirugikan. Ya, petani itu kan saudara saya, saudaranya Presiden, saudaranya Pangdam, ya, warga negara Indonesia. Tidak boleh dia produksi untuk kita makan, susah. Nah, jadi harus dibela. Nah, itu pesan Bapak Presiden begitu. Ya. Nanti koperasi itu kalau gabah murah dia beli. Kalau bapak-bapak nanti punya ikan murah nggak laku, dibeli sama koperasi. Perlu pinjam uang, jangan tengkulak lagi. Di koperasi nanti ada briling.
Sudah diperintah Pak Presiden bunganya murah 6%. Kalau dulu terbalik, yang kaya bunganya murah, yang rakyat bunganya mahal. Betul apa betul? Besok dibalik, yang rakyat bunganya murah, yang minjamnya gede-gede bunganya mahal. Cocok nggak? Tepuk tangan lu untuk Pak Prabowo. Itu koperasi, ya. Nanti diberi 1 truk. Insyaallah sebelum Juli sudah datang truknya. Diberi 1 lagi pickup. Diberi lagi 2 pentor untuk ngangkut gabah. Ya, pupuk. Nanti pupuk itu di koperasi tempatnya. Di koperasi pupuk. Ya, koperasi. Nggak usah tengkulak-tengkulak lagi, koperasi. Kemudian dapat PKH nggak? Ada dapat PKH nggak? PKH nanti di koperasi yang lagi. Nah, jadi koperasi tahu ini berhak dapat nggak? Loh, ini saudaranya lurah dapat kaya, yang rakyat miskin nggak dapat. Nah, ketahuan, ganti, nggak boleh lagi. Betul? Itu, ya kan? Bantuan presiden 300.000. Loh, saudara kades kaya dapat, rakyat miskin nggak dapat. Ganti. Jelas? Itu fungsinya Kopdes. Banyak lagi nanti fungsinya. Setuju nggak ada koperasi? Nah, baru dengar separuh udah setuju Pak Bambang, ya. Apalagi udah jalan nanti. Dan koperasi nanti pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di desamu. Ya, di desamu nanti pusat ekonomi tumbuh itu di situ. Ya. Ada sembakonya, ada gasnya di situ, ada pupuk di situ. UMKM kalau mau pameran di situ, obat-obatan ada di situ, bantuan alat pertanian ada di situ, traktor ada di situ, hand traktor ada di situ. Jadi pusat kegiatan itu namanya Koperasi Desa Merah Putih, yang dikasih tanggung jawab sama Menko Pangan. Ini disuruh pastikan jangan lupa. Saya tanya lagi, pupuk lancar? Oke. Harga gabah bagus? Nah, kalau gitu angkat tangan gini. Terima kasih Bapak Presiden. Pupuk lancar. Pupuk lancar. Harga gabah bagus. Harga bagus. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Salam dari Jati Agung. Salam dari Jati Agung. Tepuk tangan lagi semuanya. Nah, video-video berpulang ke Ramak ke Boka kan lebih hoax lagi. Orang kakek dibilang innalillahi. Zaman sekarang memang. Jadi yang percaya hoax ya. Nah, itulah saudara. Kita ingin pupuk lancar. Tahu akibatnya pupuk lancar? Tahu. Akibat pupuk lancar, akibat Pak Rahmat pupuknya lancar bagus. Dulu pupuk cuma 6 juta, sekarang 9,5 juta. Berarti pupuk naik 3,5 juta. Naik pupuk 3,5 juta itu mengakibatkan produksi beras naik 8%. Oh. Jadi Pak Pangdam, dulu kita 30 juta produksi beras, Pak Rahmat lancar pupuknya dari 6 juta jadi 9,5 juta, produksinya naik 8% dari pupuk saja, naiknya 2,4 juta. Jadi jasanya Pak Rahmat bikin pupuk lancar, ya, produksi beras naik 2,4 juta. Tepuk tangan untuk pupuk Indonesia. Ini. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Tentunya juga menarik yang sudah disiapkan di sini. 9.845.686 dengan rincian 9,5 juta, 50.000 ton itu pertanian, perikanan 295.686 ton, ya. Nah, Sumatera sudah terrealisasi hampir 40% dari alokasi 315.000 ton, ya. Ton 476, 38,4% dari alokasi 713.970 ton. Jadi itu saudara, dan Pak Rahmat ini juga pupuk luar biasa, merubah dari cost plus menjadi mark to market. Itu bisa ngasih diskon 20%. Bisa membangun pabrik 7 dalam 5 tahun,
Saya sudah tinjau kemarin Pusri di Palembang, insya Allah Januari sudah jadi. Sekarang sudah di atas 80%, ya. Masih 92%. Jadi akan bangun 7 pabrik pupuk yang baru. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.